Selamat. Lihat, itu juara. Kita punya juara di sini, selamat. Anak siapa ini? Tampan sekali. Menantu kedua keluarga Liu jadi juara, membanggakan kampung halaman. Nona kedua keluarga Liu sangat beruntung. Bertahun-tahun menderita, akhirnya berhasil. Suamiku akhirnya lulus jadi juara, ke depannya seharusnya lebih baik. Matilah kau. Mati. Sayang. Mati. Sayang. Mati. Pergi dari sini. Ini nona besar keluarga Liu, dia menikah ke keluarga Zenan. Jadi istri jenderal, kok bisa begini? Jia. Merendahkan diri, Jenderal Zenan gugur demi negara. Dia malah tidak mau janda. Ketahuan selingkuh, ini. Sebentar lagi akan dihukum tenggelam, benar? Malcolm. Sayang. Berani-beraninya masih hidup. Mati. Kakak, tolong aku, kakak. Kau si sayang, berani macam-macam dengan juara ini. Mengger. Jangan, kakak, kakak. Adik. Adik memakai baju kebesaran. Sanggup mempesona. Adik, kakak punya rahasia yang disimpan lama. Hari ini ingin ku beritahu. Camarilla, hanya untukmu. Kakak, katakan. Mendekat. Rahasia ini adalah sayang. Aku lebih baik darimu dalam segala hal. Kenapa pernikahanku tidak sebaikmu? Pernikahan ini kan kau yang pilih sendiri. Jah. Salahku tidak memilih dengan baik. Sampai jadi begini. Jadi, meski aku mati, kau juga jangan harap hidup. Naonia. Sayang, berani menyakiti nyonyaku, kau akan kubunuh. Pukul dia. Nyonya, jangan mati. Nyonya, jangan mati. Di pesta Xingyuan, sang putri tertarik padaku. Istriku yang baik. Kabukanlah kanjenengku. Pergi kau mati. Aku Liu Mingyue. Selalu ingin menang. Tak menyangka akan berakhir seperti ini. Jika bisa terlahir kembali, aku takkan pernah menikahi si pengkhianat berwajah manusia tapi berhati binatang ini. Sayangku, matilah kau. Jangan harap bisa hidup. Sejak kecil, kalian sudah punya ikatan pernikahan dengan keluarga Liu. Jenderal Zenan datang ke keluarga Liu untuk memilih istri. Ini adalah kehormatan bagi keluarga Liu. Bukankah ini 3 tahun yang lalu? Saat aku dan Ruyan memilih bunga untuk pertunangan, aku ternyata terlahir kembali. Karena ini adalah pernikahan kalian berdua, kakak beradik. Pilihlah sendiri. Bukankah ini 3 tahun yang lalu? Saat aku dan Ruyan memilih bunga untuk pertunangan, aku ternyata terlahir kembali. Aku adalah kakak tertua, jadi perjanjian pernikahan harus aku penuhi. Aku memilih dia. Dia juga terlahir kembali. Kacau, benar-benar kacau. Kau gila.
meninggalkan posisi istri jenderal, malah ingin menikah dengan keluarga Liang. Ayah. Meskipun keluarga Jenderal Zenan kaya, tapi Jenderal Zenan, dia pembawa sial bagi istri. Dan dia pernah ke medan perang, terluka, tidak bisa berhubungan suami istri. Ayah, aku tidak ingin menjadi janda muda. Ayah tahu. Tapi, Meskipun sepupuku sekarang miskin, tapi dia sangat berbakat dalam sastra. Saat dia menjadi juara ujian kekaisaran, aku juga bisa menjadi nyonya bergelar. Dan kau, tunggulah saja menjadi janda, terkubur seumur hidup di sana. Di kediaman jenderal yang gelap gulita itu. Dia benar-benar terlahir kembali. Tapi, kau hanya melihat. Kejayaanku di kehidupan sebelumnya menetapkan gelar bangsawanan. Tapi kau tidak tahu Liang Bingwen. Berwajah manusia tapi berhati binatang. Hidup di keluarga Liang. Bukanlah hidup manusia normal. Tunggu saja sampai Jenderal Zenan meninggal, kau akan menjadi janda muda. Di kehidupan ini, aku pasti akan berjaya menginjak-injakmu. Kakak. Nyawaku selalu ada di tanganku sendiri. Di kehidupan ini, masing-masing mengandalkan kemampuan sendiri. Lihat siapa yang akan tertawa terakhir. Pelen-pelen, Bao Yu. Hari ini ayah menikah, kenapa ayah tidak terlihat? Karena ayahmu tidak menyukai orang itu. Pergi bermainlah. Persiapan untuk upacara pernikahan sudah siap. Tuan tenang, semuanya sudah siap sesuai perintahmu. Liu Mingyu, kau berani mengabaikan. Desas-desus di luar, mati-matian ingin menikahi sang jenderal. Aku akan membuatmu tahu akibat merebut priaku. Pengantin datang, sudah begini masih mau masuk ke kediaman jenderal? Ini terlalu tidak tahu malu. lihatlah dia, sangat menyedihkan. Ini juga tidak cantik. Hari pernikahan, tidak ada pengantin pria menjemput, tidak baik. Katanya keluarga Liu ini ingin mengejar kekuasaan. Bahkan memaksakan pernikahan ini. Jenderal Zenan yang berjasa untuk negara, ternyata memiliki pernikahan yang tidak bahagia. Sangat menyedihkan dan patut dikasihani, benar sekali. Minggir-minggir, pengantin pria datang. Minggir-minggir, pengantin pria datang, pengantin wanita. Mulailah upacara pernikahan. Kenapa menikah dengan ayam? Wanita yang memaksakan diri menikahi ayam jago, cocok sekali, hebat. Menikah dengan ayam, Liu Mingyu akan menjadi bahan tertawaan seluruh kota, benar sekali. Nona, terlalu menghina, lebih baik kita tidak menikah. Tidak perlu. Ambil. Hari ini adalah hari pernikahanku, Liu Mingyu. Menikahi Jenderal Zenan. Meskipun bulu ayam ini dan mahkota merah di kepala, asalkan bersamaku. Liu Mingyu sampai tua, maka dia adalah Jenderal Zenan tanpa keraguan. Kau. Hari ini adalah hari bahagia. Liu Mingyu dan Jenderal Zenan yang hadir. Jika ada yang pandai melukis, bisa melukis kami berdua. Satu lukisan dapat emas 10 tael, 10 tael nanti. Aku akan menempelkan lukisan ini di seluruh kota. Agar semua orang melihat kegagahan Jenderal Zenan. Tapi, jika Jenderal Zenan hanya seekor ayam, maka yang hadir di sini, apakah serigala? Dan macan? Kenapa bicara seperti itu? Kamu menghina siapa? Kader Lao Yuan. Kenapa bicara seperti itu? Kader Lao Yuan. Kenapa bicara seperti itu? Kamu menghina siapa? Kurang ajar. Siapa ini? Kamu Lansang. Tak menghormati jenderal. Berani sekali kamu. Aku hanya menyampaikan fakta. Menyuruhku menikah dengan ayam jago. Ini menghinaku? Atau menghina jenderal? Kamu memang pintar berbicara. Sayang, Penggol, bawa dia keluar dan hukum dengan 20 pukulan tongkat. Siap. Siapa yang berani menindas istri jenderal? Istri jenderal? Tergantung apakah aku mengakuinya. Buyer Kuberidahu. Aku adalah wanita yang paling dipercaya jenderal. Hong Ling.
Dulu, rumah jenderal diurus olehku. Kedepannya, semua tetap akan mendengarku. Kalau begitu, kamulah nyonya rumah jenderal? Aneh. Istri sebelumnya jenderal meninggal, jadi aku menikah sebagai pengganti. Aku bukan istri jenderal, tapi Baoyu. Kibesarkan. Aku berjasa membesarkannya. Berani-beraninya memukul orang. Jika kamu sayang, jangan berani mengatur tuanmu. Kamu. Berhenti. Jenderal Zenan tiba. Resepsi pernikahan berisik sekali. Tidak pantas. Jenderal. Yu memberi salam pada jenderal. Nona Liu. Aku terlambat karena urusan militer. Maaf. Tidak terlambat, tepat waktu. Upacara pernikahan dimulai ulang. Laksanakan upacara pernikahan. Sembahyang ke langit dan bumi. Sembahyang kepada orang tua. Saling bersujud antara suami istri. Lapor, Jenderal. Kabar darurat dari depan. Nyonya, musuh menyerang tiba-tiba. Pasukan maju lebih awal. Jenderal memintaku menyampaikan, setelah perang usai, dia akan segera kembali. Mohon tunggu dengan tenang di kediaman. Sial, aku hanya tahu dirinya sebelumnya. Qin Emyu tewas ditikam di malam pernikahannya. Tak disangka, dia tidak ditikam di kediaman Jenderal Zenan. Bagaimanapun, aku harus menyelamatkan Qin Emyu. Dan laju. Baik. Jenderal, hari ini adalah hari bahagiamu, jangan mati di sini. Cepat pergi. Kami akan melindungimu sampai mati. Pasukan Zenan tidak pernah takut mati. Atau lari dari medan perang. Di kehidupan ini, aku mengecewakannya. Di kehidupan selanjutnya, aku pasti akan membalasnya. Shinmu. Kamu sudah dikepung olehku. Aku sarankan kamu berlutut dan membungkuk 3 kali. Aku masih bisa memberimu jenazah utuh. Jenazah utuh. Untuk apa jenazah utuh? Lebih baik mati di medan perang untuk negara, tak perlu dibungkus kain kafan. Pergi. Madala. Bagus sekali. Aku tidak terlambat. Aku belum selesai bicara. Kamu berdiri di sana. Ayah, aku menikahi sepupu untuk menepati janji pada keluarga kita. Tapi, ayah juga bilang tadi, keluarga sepupu miskin. Kalau begitu, berikan saja mahar adik padaku. Perkawinan ini pilihan kakak sendiri. Kenapa harus mengambil maharku? Diam. Kakak sudah merelakan posisi istri jenderal. Kamu memberikannya mahar adalah hal yang wajar. Baik. Kalau ayah dan kakak sudah bulat tekad, aku bisa tidak mengambil mahar. Aku hanya mau satu hal. Kamu mau apa?
Pistol barat yang diberikan misionaris kepada ayah. Untuk apa kamu mau barang itu? Jenderal Zenan adalah perwira militer. Sebagai istrinya, aku berhak memiliki senjata api untuk perlindungan diri. Baik-baik, ambillah. Jenderal, seumur hidup ini, aku yang akan melindungimu. Jenderal terluka. Tidak, Pak. Biar aku lihat. Jenderal. Hari ini beruntung istri datang tepat waktu, bisa menyelamatkan nyawa jenderal. Kiski di depannya. Pasukan Zenan akan membaktikan diri pada istri sampai mati. Cepat bangun. Para jenderal berperang untuk negara, tidak takut mati. Aku yang seharusnya berterima kasih pada kalian. Jenderal, luka Anda? Harus diobati. Aku sedikit paham pengobatan, pasti bisa menangani lukanya dengan baik. Laki-laki dan perempuan tidak boleh terlalu dekat. Jenderal lupa ya, kita sudah resmi menikah. Aku sudah menjadi istrimu. Untung di kehidupan sebelumnya aku belajar ilmu pengobatan. Hari ini berhasil menyelamatkannya, demi keamanan negara. Dia mengabaikan nyawanya sendiri. Kedepannya, nyawanya akan kujaga. Hari ini keadaannya darurat. Sebagai jenderal, aku melewatkan malam pengantin denganmu. Tapi kamu malah berisiko menyelamatkanku. Budimu ini pasti akan kubalas. Kita kan suami istri. Jenderal selamat, itu sudah balasan terbesar untukku. Memiliki istri sepertimu, aku Qin Mu sangat beruntung. Aku bersumpah, di hidup ini, tak akan mengkhianatimu. Istriku. Cemana? Jenderal Zenan mati nggak? Nggak mati, ada yang nyelamatin. Siapa yang nyelamatin? Sudah kutanya, katanya Liu Mingyu. Nyelamatin jenderal pakai senapan, sekarang di luar pada bilang. Kaisar mau kasih penghargaan ke Liu Mingyu. Kayaknya Liu Mingyu bakal dapat gelar kebangsawanan. Kok bisa gini? Jangan-jangan dia nggak jadi janda, malah jadi Nyonya Zenan? Terus aku gimana? Ya gimana lagi, buruan deketin adikmu itu. Itu kan Nyonya Zenan sekarang. Aku nggak mau. Kamu kan orang terpelajar, kok nggak punya harga diri gitu sih? Bingwen itu suamimu, beraninya kamu. Bicara kasar sama dia. Berani-beraninya mukul aku. Aku ini mertuamu, punya hak untuk menghukummu. Ayo, ambilkan aku air cuci kaki. Suamiku, hari ini kan malam pengantin kita. Malam pengantin apaan? Jangan ganggu anakku belajar. Malam ini kamu tidur sama aku. Ayo, cepat, jalan.
Mau jalan atau enggak? Shepperton. Jalan. Liu Mingyu yang luar biasa. Aku meremehkannya. Kali ini dia malah berani cari muka di medan perang. Tuan, kabarnya Liu Mingyue ini selalu lemah dan mudah diintimidasi, bisa diperlakukan semaunya. Sekarang, seperti berubah jadi orang lain. Apapun perubahan dia, aku harus buat dia tahu. Di kediaman jenderal ini, siapa yang berkuasa? Lu Mingyue. Kali ini aku akan buat kamu benar-benar terusir dari kediaman jenderal. Aksi! Nyonya, jenderal sudah pulang, memanggilmu ke aula leluhur. Jenderal sudah kembali? Liu Mingyue, berani sekali kamu. Ini kan potret mendiang Jenderal Qin. Mendiang Jenderal Qin dulu gugur di medan perang, jasadnya pun tak ditemukan. Hanya menyisakan lukisan ini. Jenderal sangat menghormati mendiang jenderal. Tidak pernah mengizinkan siapapun menistanya. Nyonya, meskipun kamu tidak suka pada jenderal, tidak boleh seenaknya melampiaskan emosi seperti ini. Bukan aku yang melakukannya. Ketahuan basah masih mau mengelak? Aku baru saja masuk. Lalu kamu langsung datang. Terlalu kebetulan bukan? Kalau aku tidak salah tebak, ini semua ulahmu kan? Fitnah yang sangat jelas. Orang bodoh pun bisa melihatnya. Jenderal, aku tidak bersalah. Demi langit dan bumi, hatiku tulus pada jenderal. Mana mungkin aku melakukan hal gila seperti ini? Justru nyonya yang selalu penuh akal licik. Pertama menghina jenderal di pelaminan. Sekarang memfitnahku. Jenderal, bela aku? Tidak tahu diri. Kepala batu. Pengawal, bawa perempuan ini ke gudang kayu. Tanpa perintahku, jangan dilepaskan. Kalian ini ngapain sih? Salah tangkap. Ini ulah dia, bukan aku. Justru kamu yang selalu memfitnah nyonya. Wanita licik ini, diam kau. Jenderal, aku tidak bersalah. Jenderal, Perusak aula leluhur ini meninggalkan jejak kaki saat menumpahkan darah anjing. Liong, lepaskan sepatunya. jangan sentuh aku. Liu Mingyue, kamu berani menyuruh pria brengsek ini menghinaku? Kokak. Jenderal, sol sepatu ini ada darah anjing, ukuran dan polanya sama dengan jejak kaki di tanah. Sekarang buktinya sudah jelas. Kalian masih mau membantah apa lagi? Hongling, sebelumnya di kediaman. Kau selalu membuat onar, memecah belah, aku sebagai jenderal. Selalu menahan diri. Tak kusangka sekarang kau semakin keterlaluan. Hari ini, akan kuberitahu, batasanku tidak boleh dilanggar. Pengawal, bawa mereka pergi, tidak boleh dilepaskan sebelum mengaku salah. Bibi Zikyu juga ikut dijual. Jenderal, aku tidak bersalah. Jangan, Jenderal. Bawa pergi. Tidak bersalah. Pergi. Jenderal, aku tidak bersalah. Jenderal. Nyonya, tunggu. Aku tidak memberitahumu alasan aku kembali. Ingin memberimu kejutan. Nyonya, maafkan aku, ya? Sebenarnya, Jenderal,
Nyonya sudah memaafkanku. Sebenarnya aku kembali kali ini ingin membantu Nyonya. Memberi pelajaran pada Hongling, aku tahu. Dia sebelumnya selalu menyusahkanmu. Hanya karena dulu. Dia yang mengurus kediaman jenderal. Bao Yu juga dia yang besarkan. Ada jasa besar padanya. Setidaknya tidak bodoh sampai tak tertolong. Nyonya maksudnya jenderal. Tidak mungkin jenderal, Anda masih muda, mana mungkin sudah. Tak tertolong lagi. Kau bicara satu kata lagi. Aku jamin yang mati muda adalah kau. Aduh, kamu keluar dulu, aku mau obati luka. Ternyata jenderal masih bisa ditolong. Syukurlah. Sudah. Terima kasih. Ada luka lain? Tidak ada. Di depan tabib jangan sembunyikan penyakit. Biar aku lihat. Benar tidak ada. Di sini banyak saraf. Kalau tidak segera diobati akibatnya serius. Cepat, jauhkan anakmu biar aku lihat. Tidak. Yang lain bisa aku ikuti, tapi ini tidak boleh. Bengkak begitu besar. Masih bilang tidak apa-apa. Itu bukan luka. Lalu apa lagi? Di mata dokter, hanya ada luka, tidak ada pria atau wanita. Ah, Jenderal Malangku akhirnya mencicipi daging. Tenang. Aku akan bertanggung jawab padamu. Sudah kuperiksa, tidak sampai merusak yang utama. Tidak akan mempengaruhi fungsinya. Tapi di luar semua bilang, kamu tidak bisa berhubungan. siapa? Siapa yang bilang? Waktunya minum obat. Kamu tidak perlu terlalu memikirkannya, ini hanya satu organ saja. Di mata dokter, tidak ada bedanya. Tapi kamu di mataku bukan hanya dokter. Sekarang, hatiku dan mataku sudah penuh denganmu. Tidak demam. Kenapa masih bicara ngawur? Kali ini aku serius. Pesta pulang pasti ada makanan dan minuman enak. Nanti ibu makan banyak ya. Anak baik, ibu tidak sia-sia menyayangimu. Di kehidupan sebelumnya, aku belum pulang sudah jadi janda. Hidup ini menikah dengan sepupu, meski malam pengantin tidak sempurna. Tapi setidaknya suami menemaniku pulang. Jenderal Zenan meski tidak mati, tapi tidak menemani si imut ini pulang. Sepertinya Jenderal Zenan sama sekali tidak suka si imut ini. Ayo pergi.
Hadiah pulang keluarga Liang cuma seekor ayam. Keluarga Liangku, meski sekarang kecil, tapi anakku sukses. Aku juga Bibi Ruyan, aku memperlakukannya seperti anakku sendiri. Buat dia tidak perlu kerja keras. Cepat kerja. Malas apa lagi? Hari ini tidak dapat 1 tael perak, besok anakku. Pakai apa bayar uang sekolah? Kalau ganggu anakku belajar, kubunuh kau. Ibu Liang Bingwen jahat hati. Manis di mulut, pisau di hati, 2 wajah di depan dan belakang. Liang Bingwen kuat di luar, lemah di dalam. Bermuka manusia berhati binatang, keluarga Liang adalah sarang penghisap darah. Ingat saja sudah membuatku mual. Adik, kamu mau kemana? Kamu buru-buru ja? Jenderal Zenan tidak menemanimu pulang. Juga tidak menyiapkan hadiah pulang. Mangkingka? Dia tidak menginginkanmu lagi? Wah, kamu iri padaku juga tidak ada gunanya. Ini sudah takdirmu. Tapi, aku beritahu kamu. Jauh-jauh dari suamiku, kalau suatu hari aku tahu. Kamu menjengkar suamiku. Aku pasti tidak akan memaafkanmu. Hadiah balasan dari kediaman Jenderal Zenan telah tiba. Hormat pada Jenderal. UR memberi salam pada Jenderal. Jenderal sibuk dengan urusan militer, hal kecil seperti pulang kampung. Mengapa datang sendiri? Istri pulang kampung adalah hal besar. Barang berharga seperti ini, seumur hidupku belum pernah melihatnya. Jenderal Zenan termasyhur, hamba selalu mengagumi Jenderal. Tak disangka bisa beruntung menjadi saudara ipar Jenderal. Di kehidupan sebelumnya, si celaka ini bahkan tidak muncul di malam pengantin. Di kehidupan ini, dia malah menemani si manis Liu Mingyue pulang kampung. Dengan tatapan penuh kasih, melihatnya, kenapa dia? Ayah. Jenderal Zenan tampan dan dermawan. Kalau bukan karena kamu memaksa menikah dengan keluarga Liang. Kapan dia kalah perang dan mati di medan perang? Lu Mingyue pantas. Menjanda dengan tumpukan besi tua. Tuan Liu, beginikah didikan keluarga Liu? Mengutuk Jenderal Zenan di depan umum, kalau sampai ke telinga kaisar. Bagaimana kamu akan bertanggung jawab? Jangan lancang. Kamu. Ayah, kau berani memukulku? Kamu bicara sembarangan, kalau tidak jajari hari ini. Besok bisa mencelakakan anakku. Nasihat orang tua benar, Ruyan, cepat berlutut. Dan minta maaf pada Jenderal. Mohon pengampunan Jenderal. Kakak tidak apa-apa. Kakak di kehidupan ini memilih keluarga Liang sendiri. Mendapat apa yang diinginkan. Mengapa masih begitu dendam? Bagaimana kamu? Kamu juga. Kakak, seorang jenderal terhormat, bagaimana bisa main-main seperti ini? Kakakmu itu tatapannya tidak ramah. Jenderal ini tidak menghukumnya, itu sudah sangat bermurah hati. Ayah, Si anak kecil ini juga datang, kebetulan sekali. Gunakan dia untuk melawan Liu Mingyu. Bao Yu. Ini longan, kamu belum pernah makan kan?
Enak loh. Ayo, saat makan telan saja, sudah. Makan ini. Suamiku, makanlah lebih banyak, kenyang baru ada tenaga untuk belajar. Nanti kalau kamu jadi juara, aku akan menjadi nyonya terhormat. Ayo. Sejak menikah masuk keluarga Liang, setiap hari genit, pulang kampung saja tidak tenang. Wanita di rumah bordil saja tidak segenit kamu memikat pria. Ibu mertua, bagaimana bisa di depan ayahku? Kamu bicara seperti itu tentangku? Ibu Liang Bingwen sudah lama menjanda. Melindungi anaknya seperti melindungi bola mata, setiap hari mencurigai menantunya seperti pencuri. Aku menderita 3 tahun karena dia, sekarang giliranmu. Kakak, jangan menangis, kakak ipar sekarang. Hanya memikirkanmu, sangat menyayangimu. Sungguh membuat iri. Benar-benar sudah punya istri, lupa ibu. Liu Ruyan, aku belum mati. Nyonya utama keluarga Liang, belum giliranmu. Kalau kamu bisa, jadilah kura-kura abadi, jangan mati-mati. Bagus, berani mengutuk aku. Tidak tahu aturan. Baoyu. Adik, bagaimana bisa kamu hanya memikirkan bersenang-senang? Tidak merawat anak dengan baik? Mingyu, jenderal menikahimu. Hanya untuk merawat anak, Baoyu kalau sampai ada apa-apa, kamu mau keluarga Liu bagaimana? Lebih baik beri dia minum air, dorong dengan kuat, mungkin bisa sembuh. Air, ya, cepat, ambil air. Jangan diberi minum air. Aku coba. Kamu Napeng? Jenderal sedang menyelamatkan Baoyu. Jangan mengganggu. Jenderal percaya padaku? Percaya. Adik, Baoyu hampir mati karena kamu. Kamu tidak merasa bersalah pada jenderal? Kalau berani banyak bicara lagi, jenderal ini akan membuatmu membayar dengan nyawa. Jenderal, ampun. Longan. Ayah, ibu, longan ini dia yang kasih. Bukan aku. Nyonya. Sekarang, kebaikanmu pada kami, ayah dan anak, takkan terlupakan seumur hidup. Tapi ada orang yang berhati jahat, berani menghitung Baoyu. Di depan mata jenderal. Jenderal, aku tidak terlibat. Baoyu sendiri yang mengambil longan dan tersedak. Bukan urusanku. Sampai sekarang kau masih berkilah? Hari ini jika aku tidak tahu cara pertolongan pertama tersedak, Baoyu mungkin sudah tidak selamat. Di depan orang berpura-pura baik, di belakang berhati ular berbisa. Tidak takut dapat balasan? Ayah, aku takut. Aku tidak mau berpisah dengan ayah dan ibu. Baoyu jangan takut, ayah dan ibu di sini. Tidak ada yang berani menyakitimu. Lu Mingyue. Jangan terlalu senang dulu. Masalah ini belum selesai. Istri jenderal sebelumnya banyak menderita di rumah ini. Sekarang dia sudah menjadi nyonya jenderal, statusnya mulia. Mulai sekarang, siapapun yang berani tidak menghormatinya atau menyalahgunakan kekuasaan, jenderal tidak akan memberi kesempatan kedua. Kejadian hari ini adalah pelajaran. Semua orang, jangan ulangi lagi. Jenderal, maafkan kemarahanmu. Aku gagal mendidik anak, membuat jenderal dan Mingyu menderita. Jenderal tenang. Mulai sekarang, kejadian seperti ini tidak akan terulang. Ayo semua makan, makan, makan. Sombong apa sih? Tunggu sampai Jenderal Zenan mati. Lihat saja kau masih bisa sombong apa. Suka kelinci ini? Wah, aku suka kelinci kecil ini. Untukmu. Jenderal,
Baoyu suka hewan apa lagi? Mungkin suka harimau. Wah, Ini juga untukmu. Lapor, Jenderal, panggilan mendesak dari istana. Ingat, hari ini di kehidupan sebelumnya, Kaisar mangkat. Zawang naik tahta, semua orang di ibu kota tahu. Jenderal Zenan dan Zawang tidak akur. Dia pergi, pasti tidak akan baik-baik saja. Kaisar memanggil, tidak bisa ditunda. Izinkan aku pergi dulu. Tunggu. Ini bawalah. Ayo cepat makan. Tunggu dulu. Kaisar terus menunda bertemu dengan hamba. Mengapa memanggil Jenderal Zenan ke istana? Yang mulia bisa bertemu siapapun yang dia inginkan. Bukan urusan Zhao Wang untuk ikut campur. Shinmu. Berani sekali melawan hamba. Tunggu saja nasibmu. Mohon Yang Mulia menjaga kesehatan. Kobala Seswap. Jenderal Zenan tiba. Hamba yang hina, menghadap Yang Mulia. Shinmu. Aku tidak memiliki keturunan untuk mewarisi tahta. Sekarang, penyakitku sudah sangat parah. Sementara Zhao Wang mengincar kesempatan. Aku harus bagaimana? Menurut pendapat hamba, Yang Mulia harus mengikuti saran tabib. Mengonsumsi makanan bergizi untuk menguatkan tubuh. Aku sudah lama tidak nafsu makan. Aroma apa ini? Sangat harum. Istri hamba pandai memasak, ini nasi kepal buatannya. Anak-anak hamba sangat menyukainya. Benarkah? Aku juga mau satu. Yang Mulia, nasi kepal ini tidak beracun. Enak. Aku mau satu lagi. Akhirnya Yang Mulia mau makan. Yang Mulia, perutku sangat sakit. Yang Mulia keracunan. Yang Mulia. Istri Jenderal Zenan menyimpan niat jahat, merencanakan kejahatan. Membuat nasi kepal beracun untuk membunuh kaisar, eksekusi di tempat. Sebagai peringatan. Hidup kembali, mati lebih cepat. Lumingwe, Kemu Taman. Mensekiknya, membuktikan tuduhan American. Bisa menjerat Kin Mu, maka tahta akan menjadi milikku. Lumingwe, berani sekali meracuni kaisar. Sungguh tidak tahu diri. Lihat saja bagaimana kamu bisa membela diri di hadapan Raja Neraka.
siapa? Pergi. Mingyu. Jika berani menyentuh istri jenderalku, bahkan satu jari, panah berikutnya akan mengambil nyawamu. Masih ingin mengambil nyawaku? Kamu yang akan mati. Shinmu. Istrimu meracuni kakakku jika kamu menghalangi hamba. Artinya melindunginya. Kamu adalah kaki tangan pemberontak. Jenderal, cepat hentikan Liu Mingyu. Si pembuat onar ini, masalah yang dia buat kali ini, sudah membuat seluruh kediaman Jenderal Zenan berada di ujung tanduk. Seluruh kediaman ini dibuatnya berantakan sampai sekarang, Jenderal. Lebih baik kamu langsung bunuh Liu Mingyu saja. Dengan begitu, kediaman Jenderal Zenan bisa melepaskan diri dari hubungan dengan si imut ini. Kalau tidak, kita semua akan binasa. Kurang ajar. Kapan kamu berhak memerintah di sini? Istriku, meski langit runtuh. Itu karena aku yang memanjakannya. Keluarga Liu, terima titah. Kalian berdua selesai, pasti ini titah untuk menghukum mati seluruh keluarga kalian. Ini tidak akan menyeret keluarga Liu, kan? Hanjun, anak perempuan yang sudah menikah bukan lagi bagian dari keluarga Liu. Jangan takut. Aku tidak takut. Dengan restu langit, titah kaisar. Istri Jenderal Zenan, Liu Mingyu. Nasi kepal yang dibuatnya membuat kaisar memuntahkan darah beku di dada. Nyonya Liu berbudi luhur dan berbakat, berjasa menyelamatkan kaisar. Dianugerahi gelar istri kelas 1. Ini tidak mungkin. Aku ingat kaisar. Hari ini akan mangkat. Jangan bicara sembarangan. Kamu ingin membunuh keluarga Liu? Mingyu, kamu benar-benar anak yang baik bagi ayah. Aku adalah bibimu sendiri. Liu Mingyu, kamu hanya beruntung sementara. Akulah putri takdir. Tunggu saja, aku akan segera menginjakmu. Hari ini berkat istri. Kaisar sudah lama tidak nafsu makan. Tabib istana sudah mencoba segala cara, tapi tidak berhasil. Di dalam nasi kepal istri, ada rahasia apa sebenarnya? Di kehidupan sebelumnya, Kaisar meninggal karena indera melemah dan darah beku. Di nasi kepal ini aku menambahkan pil peredaran darah rahasia. Asalkan Kaisar mau makan nasi kepal, ada 80%. Harapan untuk hidup. Baoyu tidak mau makan, jadi aku menambahkan. Bubuk lumlikoris khusus, baunya saja bisa bikin ngiler dan bukan nafsu makan. Siapa sangka, Kaisar ini kayak anak kecil. Juga suka makan ini. Semua berkat kecerdasan dan kelembutan istri, sehingga bisa terhindar dari bahaya. Istri terluka? Tahan sebentar, akan sedikit sakit. Angkat kepala.
Dia selalu canggung dan malu-malu di kamar tidur. Sama sekali tidak terlihat seperti orang yang sudah berpengalaman. Suamiku, kelihatannya seperti pertama kali. Lalu Baoyu dari mana datangnya? Istri salah lihat. Kalau tidak percaya, akan kucoba tunjukkan padamu. Ibu, aku lapar. Aku mau makan nasi kepal. Hanya kamu yang lapar. Aku juga lapar. Baik. Ibu akan buatkan kue untukmu. Ayo. Kesempatanku datang. Sudah tenangkan si kecil itu. Jenderal, Hongling akan melayani Anda. Jenderal, kenapa ini? Tanya dia, pakai baju tipis seperti ini, datang di hadapanku. Memalukan, untuk apa? Jenderal, Anda tidak melihat Hongling. Sudah menemani Anda bertahun-tahun, seharusnya melihat. Kakakku dulu mati untuk menyelamatkanmu, Anda berjanji. Akan merawatku seumur hidup. Hongling sudah tidak muda lagi. Istri, tolong carikan Hongling jodoh. Nikahkan dia. Tidak, aku tidak mau. Aku hanya mau menikah dengan jenderal. Nakal, aku sudah punya istri. Aku mau jadi selir. Mana ada bangsawan yang tidak punya istri banyak? Apakah jenderal akan hidup dengan satu wanita seumur hidup? Sejak istri masuk ke rumah ini, merawatku dengan penuh perhatian, juga merawat anak-anak. Bukan anak kandungnya, tapi dia layak jadi nyonya rumah. Juga layak dapat kesetiaanku, Qin Enyu. Orang lain bagaimana, itu urusan mereka. Aku, Qin Enyu, hanya ingin bertindak sesuai hati nurani. Istri tidak mengkhianatiku, aku tidak akan mengkhianati istri. Hongling. Jenderal tidak mau menerimamu, kamu masih mau memaksanya? Tapi, aku sudah dilihat telanjang oleh jenderal, kalau jenderal tidak menikahiku. Aku lebih baik mati. Di mana pasukan Zenan? Bukankah kau ingin pria? Mereka semua adalah pria. Apa yang kalian lakukan? Jangan mendekat. Berhenti. Bukankah kau bilang siapa yang melihatmu telanjang, harus menikahimu? Mereka semua sudah melihatmu telanjang, pilih satu untuk dinikahi. Mereka juga pasukan elit Zenan, tidak akan mengecewakanmu. Tidak, aku tidak mau. Aku lebih baik mati. Hongling. Mereka semua adalah teman seperjuangan kakakmu. Nikahi saja salah satu, pernikahanmu akan bahagia. Diam, kenapa kau tidak menikahi mereka? Kurang ajar. Baik. Kalau begitu aku akan mati di hadapanmu. Lepaskan aku. Lepaskan dia, biarkan dia mati. Setelah dia mati, biarkan kakaknya yang mendidiknya. Lepaskan aku. Tidak, aku harus mencari cara untuk tinggal. Lakukan perlahan-lahan. Nyonya, aku mohon, beri aku jalan hidup. Aku hanya ingin bisa makan di rumah ini. Jenderal. Dia adalah anak yatim piatu yang dipercayakan, jika diusir sekarang, pasti akan menimbulkan rumor di dalam istana. Tidak baik untuk kediaman jenderal. Hongling, ingat baik-baik. Ini adalah kesempatan terakhir yang aku dan jenderal berikan padamu.
Apa dosa leluhur keluarga ibuku sampai menikahi? Kau, pembawa sial ini masuk rumah. Nenek tua, kau gila lagi apa? Adikmu dalam sekejap menjadi nyonya pertama. Kenapa kau tidak membuat beberapa nasi kepal? Untuk meminta masa depan untuk anakku? Tidak berguna. Setiap hari hanya tahu menggoda di depan anakku. Apa yang kau lakukan? Aku suruh kau memeluknya. Aku suruh kau memeluk. Nyonya pertama, apa istimewanya? Nanti suamiku lulus ujian kerajaan, aku akan dapat gelar sendiri. Ibu, perkataan Ruyan ini masuk akal. Pikirkan, sekarang ada tangga ke langit yang sudah jadi. Suruh si manis ini pergi ke adiknya. Untuk meminta masa depan untukmu, kau tidak perlu belajar siang malam lagi. Benar. Hanya dia, Liu Mingyu, yang harus bersujud padaku. Aku, bagaimana mungkin aku merendahkan diri di hadapannya? Communal pain? Biar mulutmu keras. Lagi-lagi keras kepala. Aku salah, aku akan memohon. Aku akan memohon pada Liu Mingyu. Aku salah. Biar mulutmu keras. Sudah kubilang aku akan memohon padanya. Kenapa masih memukulku? Nak, lihat. Batu Shoushan ini adalah hadiah dari kaisar terdahulu untuk keluarga Jenderal Zenan. Nilainya sangat tinggi. Sebuah batu bernilai sangat tinggi. Keluarga jenderal ini benar-benar sangat berharga. Ayo pergi. Di kehidupan sebelumnya, kemewahan ini semua milikku. Sekarang malah jatuh ke tangan Liu Mingyu yang manis itu. Tidak, di kehidupan ini aku harus hidup lebih baik darinya. Semua ini akan kurebut kembali. Ajiku. Sekarang kamu sudah menjadi istri pejabat tinggi. Kita satu keluarga, sehidup semati. Kamu tidak bisa membiarkan aku dan suamimu hidup sengsara di gubuk reot ini. Kakak, bukankah kamu bilang mengagumi bakat juara suamiku? Dan rela berbagi suka duka bersamanya? Baru beberapa hari. Sudah tidak tahan? Di kehidupan sebelumnya, aku bersalah padamu. Di kehidupan ini aku mengaku kalah. Kita kan saudara. Sekarang kamu sudah dapat semua keuntungan. Jika tidak mau membantuku, aku akan menyebarkan rahasia reinkarnasi kita. Mari mati bersama. Kamu ingin dibantu seperti apa? Yue, ibumu sudah tiada. Aku adalah bibimu. Tentu harus merawatmu dengan baik untuknya. Taman ini sangat besar, keluarga kami. Tepat untuk tinggal di sini menemanimu. Tidak boleh. Jenderal, karena bibiku bilang, biarkan mereka tinggal. Di kehidupan sebelumnya, pakaian dan perhiasan ini semua milikku. Di kehidupan ini, posisi istri jenderal, kuserahkan pada Liu Mingyu. Berapapun balasannya darinya adalah wajar. Kakak, kenapa memakai bajuku? Hari ini semua bangsawan kota akan datang. Aku berpakaian cantik. Juga untuk mendukungmu. Apalagi, aku lebih cantik memakai ini daripadamu. Kakak, baju bulu burung ini hanya untuk wanita bangsawan yang bergelar. Boleh dipakai. Lagi pula warnanya terlalu mencolok. Aku ingatkan sekali lagi, jangan sekali-kali. Ikut campur urusan orang. Nyonya Jenderal Zenan tiba. Hormat pada Nyonya Liu. Hei, kalian salah. Chun Er, jangan buru-buru.
Nyonya, si putri palsu ini meniru Anda. Kenapa tidak membongkarnya? Bukan tidak ada balasan. Waktunya belum tiba. Putri mahkota tiba. Putri mahkota memang luar biasa anggunnya. Di kehidupan sebelumnya, Kinemyu mati terlalu cepat, aku menjanda 3 tahun. Tidak sempat bertemu putri mahkota. Kali ini aku harus menjalin hubungan baik dengannya, membuka jalan untuk suamiku. Hormat pada putri mahkota. Warna baju putri mahkota sama dengan hamba. Apa yang terjadi? Kenapa putri memukul orang? Putri mahkota memang selalu sombong dan sewenang-wenang. Kau memakai baju yang sama dengannya. Sama saja dengan mencari masalah. Kau adalah Nyonya Jenderal Zenan? Kau berani sekali, berani memakai baju bulu burung. Di hadapanku. Putri mahkota, mohon ampun. Akulah Nyonya Jenderal Zenan yang sebenarnya. Liu Mingyu. Lalu siapa dia? Dia adalah kakakku, Liu Ruyan. Terlalu ingin cantik tapi tidak tahu aturan, sehingga membuat putri marah. Mohon putri mengizinkan suaminya membawanya pulang untuk dihukum. Sudah membuatku marah, masih ingin berdamai? Panggil suaminya keluar, aku akan menghukum mereka bersama. Kau adalah suaminya? Camarilla. Istriku tidak sopan mengganggu putri, tidak ada hubungannya dengan rakyat jelata ini. Mohon ampun putri. Ongkat Kepelamo. Mendekatlah. Wajahmu sangat tampan, membuatku iba. Pasangan mesum di kehidupan sebelumnya. Ternyata bertemu lebih awal. Maka mari saksikan pertunjukannya. Sayang sekali, pria tampan seperti ini malah memilih wanita bodoh. Benar-benar seperti rumput liar di Fasgyo. Penggol. Seret dia keluar, hukum dengan 20 kali pukulan. Ampun putri, ampun 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 putri. Sebelas, 12, 13, 14, Sakit sekali. 15, Sakit sekali. 17, 19, 20. Pergi. Lumingwe, kau sengaja menjebakku. Aku ingin kau mati dengan sengsara. Ternyata kau sama sepertiku, juga ingin nyawanya. Musuh dari musuhku adalah temanku. Putri memiliki aura yang elegan. Seperti anggrek di lembah sunyi. Hamba sengaja mencari anggrek langka untuk menghibur putri. Nyonya Liu terlalu baik. Senyuman putri sungguh mempesona, bunga dan kecantikan saling melengkapi. Apa maksudmu bunga dan kecantikan saling melengkapi? Menurutku, pria brongosan dan wanita murahan saling melengkapi. Tuan rumah pesta kemenangan seharusnya adalah aku. Ular datang. Bagus, asalkan ular ini menakuti putri. Liu Mingyu pasti mati. Ayo, kita semua minum bersama. Jenderal Zenan tak terkalahkan, rakyat perbatasan. Hanya mengenal Jenderal Zenan, tidak mengenal Kaisar. Benar-benar mengagumkan. Kaisar sedang sakit, Sawang bertindak sebagai wali. Seluruh pejabat istana hanya menyembah Zhao Wang, bukan Kaisar. Aku juga sangat mengagumi. Di antara semua pejabat, hanya kau yang tidak mau menyembahku. Akan kubunuh kau suatu hari nanti. Persaingan para wanita di dalam rumah sungguh menarik. Aku juga akan memperkeruh suasana. Ganti ular itu. Diam-diam dengan ular berbisa merah.
Chinmu. Hari ini putri tertua di rumahmu. Mati digigit ular berbisa. Aku akan memintamu ikut mati. Putri cantik jelita, jika memakai anggrek ini, pasti terlihat sangat menawan. Kamu ini, mulutmu manis sekali. Euler, Ada Euler. Tolong, Ada Euler. Cepat bunuh itu. Kenapa ada ular di kediaman jenderal? Lu Mingyue, kau melepaskan ular untuk membunuh putri. Apa hukumannya? Hanya seekor ular, jangan panik. Wanita ini ternyata bisa menangkap ular. Di kehidupan sebelumnya, untuk menambah penghasilan keluarga, setiap musim panas aku harus pergi ke gunung menangkap ular, lalu menjualnya ke toko obat untuk dibuat obat. Liu Ruyan, kamu ingin menggunakan cara ini untuk melawanku? Terlalu naif. Anggrek yang bagus ini, tiba-tiba muncul seekor ular. Pasti kamu yang menyimpan niat jahat, ingin mencoba membunuh putri mahkota. Kau ini Liu Mingyu. Berani-beraninya kau mencoba membunuhku, tangkap dia. Putri, ini ular ekor merah yang sangat berbisa. Jika seseorang tergigit, pasti mati dalam waktu sebatang dupa. Aneh, aku yakin tadinya ini ular sawah. Ular sawah berubah jadi ular berbisa. Pasti surga ingin menghukum Liu Mingyu. Sayangku. Penjaga, masukkan ular berbisa ini ke bajunya. Gigit dia sampai mati. Putri, tolong selidiki. Aku sudah memeriksa anggrek ini dengan teliti, pasti tidak ada kelalaian. Ini kejadian yang mencurigakan. Pasti ada orang yang ingin membunuh dengan tangan orang lain. Ular ini pasti disembunyikan di tanah pot bunga. Pasti karena kamu lalai memeriksa, sehingga terjadi malapetaka besar ini. Maka bayarlah dengan nyawamu untuk menebus kesalahan pada putri mahkota. Putri, Liu Mingyu berniat jahat. Lebih baik salah membunuh daripada melepasnya. Diam saja apa? Tangkap. Berhenti. Istriku, aku terlambat datang. Hari ini adalah pesta kemenanganku, putri di belakang rumah. Begitu menyusahkan istriku, ini keterlaluan. Aku ingin nyawanya, seperti menginjak semut. Sesederhana itu. Berani-beraninya kau menghalangi, ini menghina kekuasaan kerajaan. Suami istri, hidup mati bersama. Jika putri ingin. Nyawa istriku, tanyakan dulu padaku. Hebat. Sanggup hebat. Jenderal Qin, ini melawan kekuasaan kerajaan. Sama dengan memberontak. Sawa menuduhku memberontak. Bukan sehari dua hari, untuk apa aku menanggung nama kosong ini? Dan menunggu ditangkap. Jenderal, jangan gegabah. Jika ada yang menemukan celah, seluruh keluarga akan ikut mati. Bao Yu masih kecil. Kau adalah istriku, aku tidak bisa melihatmu difitnah dan dihukum. Hidup dua kali. Akhirnya menunggu seseorang yang benar-benar tulus padaku. Jenderal tidak perlu khawatir, saya punya cara sendiri. Putri, mungkin anak buah Anda salah mengenali. Ular ini hanyalah ular sayur tidak beracun. Hanya mirip dengan ular belang merah. Lagi pula, di pesta hari ini ada hidangan bernama sup ular emas. Saya sengaja menyuruh orang menyiapkan ular hidup dari dapur. Mungkin ular ini kabur dari dapur. Kalau begitu, aku salah menuduhmu. Hal ini belum tentu juga salah paham. Aku curiga ada yang sengaja melepaskan ular untuk menakuti putri. Sekarang dapur dikelola bibiku, panggil dia kemari. Interogasi saja langsung tahu. Jenderal, Nyonya, kandang ular di dapur memang kosong. Bibiku bilang aku masih muda, tidak mengerti. Memaksa mengurus pembelian dapur. Tapi begini caramu bekerja.
Pengelolaan tidak ketat, melepaskan ular mengganggu putri. Apa hukumannya? Bukan urusanku, aku cuma minum di dapur. Kandang ini pasti tidak kusentuh. Jia. Aku baru saja melihat si imut ini. Menyelinap masuk dapur, tidak tahu ngapain. Ular ini pasti dia yang lepaskan, kamu bohong. Aku tadi memang ke dapur, tapi untuk membantu Baoyu. Mengambil kue, mana mungkin melepaskan ular. Ular punya bau amis khas, sekali disentuh. Sulit dihilangkan. Manusia tidak bisa mencium. Tapi anjing pemburu bisa. Panggil anjing pemburu di kediaman ini. Kamu mau apa? Jika kamu punya bau amis ular, anjing pemburu akan menggigit. Tanganmu sampai putus. Jangan-jangan, aku tidak sengaja menyentuh kandang. Jenderal, aku mohon, lihatlah kakakku. Yang menahan pedang untukmu, maafkan aku. Putri, kebenaran sudah jelas, aku akan menghukum yang bersalah. Memberi penjelasan padamu. Penjelasan. Semua orang dari kediamanmu, pasti kalian berkomplot. Ingin meredakan masalah. Menurutku, hal ini pasti tidak sesederhana itu. Ini jelas-jelas ular ekor merah yang sangat berbisa. Tapi kalian bilang ini ular dapur yang kabur. Omong kosong. Paduka. Jika Paduka bersikeras mengatakan ular ini berbisa, maka biarkan ia menggigit saya sekali. Jika saya mati, anggap saja saya sengaja membunuh putri, pantas dihukum mati. Saya tidak akan menyeret keluarga jenderal. Jika saya tetap hidup dengan selamat, maka masalah ini selesai. Jika istri saya ada apa-apa, jangan salahkan saya jika berbalik membenci. Dia yang gila sendiri, saya tidak memaksanya. Jenderal, saya baik-baik saja. Jangan khawatir. Paduka. Ular cium merah ini sangat berbisa. Dalam 5 langkah pasti mati. Paduka lihat baik-baik. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. 7. Saya sudah berjalan 7 langkah. Membuktikan ular ini tidak berbisa. Paduka masih mau mengejar masalah ini? Ular di dunia ini bermacam-macam, mungkin hamba memang salah. Ternyata ini salah paham dari hamba. Permisi. Karena tidak ada masalah, saya akan kembali ke dapur dulu. Berhenti! Bibi gagal mengelola, mengganggu perjalanan suci putri, hukum 20 cambuk. Sebagai peringatan. Ular ini jelas dia yang melepaskan, kenapa saya yang dipukul? Jenderal, Hongling. Kakakmu mati karena jenderal ingat kenangan lama. Biarkan kau hidup, hukum 20 cambuk dan usir dari istana. Jenderal, apakah hukuman saya ini sudah tepat?
Istri menghukum dengan sangat baik, sangat pantas sebagai nyonya rumah. Bing Wen, tolong aku. Putri, Ibu hamba gagal mengelola, mengganggu putri, pantas dihukum mati. Tapi dia sudah tua, lemah dan sakit-sakitan, mohon belas kasihan putri. Hamba bersedia menggantikan ibu menerima hukuman. Kau memang anak yang berbakti, tapi bagaimana kau bisa menggantikan ibumu? Hamba. Terserah putri memutuskan. Baik sekali. Ayo, berdiri. Kalau begitu ikut aku ke kediaman, akan kuhukum kamu perlahan-lahan. Suamiku, tunggu aku. Pergi. Selama hidupku, aku menikah dengan Liang Bingwen untuk menjadi istri juara kerajaan. Sekarang Liang Bingwen pergi bersama putri. Bagaimana dengan aku? bahkan jika ular itu tidak berbisa, kamu tidak seharusnya mengambil risiko seperti itu. Ular ciuman merah itu. Jelas sekali ini konspirasi Zhao Wang. Dia ingin memanfaatkan kesempatan untuk menyingkirkan jenderal. Aku dan jenderal adalah satu sebagai suami istri. Demi jenderal, aku harus mengambil risiko. Tidak ada yang lebih penting dari keselamatanmu. Jangan pernah lagi next time. Kamu kenapa? Ming Yu. Nyonya terkena bisa ular. Kamu yakin? Berdasarkan denyut nadi, ditambah bentuk luka ini. Pasti ular ciuman merah yang sangat berbisa. Ular ciuman merah. Mungkin ular itu memang berbisa? Hei, ambilkan bangkai ular tadi. Jenderal, Ming Yu. tidak perlu, jenderal. Aku tidak jujur pada jenderal. Ular itu memang ular ciuman merah yang sangat berbisa. Itu ular dapur yang kabur. Omong kosong. Yang mulia. Jika Yang Mulia bersikeras ular ini sangat berbisa, akan kubiarkan dia menggigitku. Aku baca di buku kuno. Bunga Yolulan bisa menetralkan racun ular ciuman merah. Kebetulan ada satu pot Yolulan di taman. Kalau tidak, aku tidak berani mengambil risiko seperti itu. Jenderal tenang. Ternyata Nyonya meminum Yoululan. Pantas saja digigit ular ciuman merah masih selamat. Lalu kenapa? Kenapa masih muntah darah? Racun ular ciuman merah sangat ganas. Yoululan adalah benda murni yin. Keduanya menetralkan, meski bisa mengatasi racun ular. Tapi panas dingin bertempur, merusak organ dalam, harus segera diatasi. Diatasi. Bagaimana mengatasinya? Aku segera suruh orang siapkan. Ini sebenarnya mudah. Hanya butuh energi pria murni yang belum terkontaminasi. Tapi sebentar ini, sulit mencari pria yang masih perjaka. Perjaka? Apalagi status Nyonya mulia, mana bisa dengan orang lain. Bagus. Jenderal mengerti. Kamu keluar dulu. Ini. Hamba pamit. Nyonya. Suamiku. Cara netralkan racun ini pasti merusak tubuhmu. Kamu masih harus ke medan perang. Kenapa hanya Nyonya yang berkorban, sedangkan aku tidak bisa berkorban untuk Nyonya?
Nyonya tidak penasaran, kenapa aku masih perjaka? Aku sudah tahu, Baoyu bukan anakmu. Dari mana kau tahu? Dari teknik ciuman suami yang biasa saja. Dari ketidakmahiran suami di ranjang. Kalau begitu, sekarang biar Nyonya tahu. Suami diranjang. Biasa atau tidak? Nyonya. Kakakku melahirkan anak itu, lalu pergi. Tak sempat memberitahuku identitas ayah anak itu. Hanya menyisakan giok ini. Giok ini kualitasnya tinggi, ukirannya halus. Pasti peninggalan ayah anak itu untuk kakakku. Kurasa. Orang itu statusnya tinggi. Jenderal. Hari itu bertemu Zhao Wang. Coba lihat wajah Baoyu lagi. Mirip Zhao Wang tidak? Lei Perpaduka. Paduka menyuruh hamba menyusup ke kediaman Jenderal Zenan. Hamba dengar sesuatu yang sangat penting. Apa itu? Lebih penting dari langit. Anak Jenderal Zenan itu bukan anaknya. Itu anak haram kakaknya. Giok ini hadiah dari almarhum Kaisar. Satu untuk hamba. Satu lagi diberikan kepada Yang Mulia Kaisar saat ini. Bagaimana bisa ada di tanganmu? Giok ini adalah peninggalan ayah kandung dari anak haram itu. Ayah kandungnya. Apa? Kalau begitu, anak haram itu adalah putra Kaisar? Kaisar? Punya anak? Apakah Jenderal Zenan tahu identitas ayah kandung anak itu? Tidak tahu. Baik. Kembalikan giok ini diam-diam. Aku punya rencana. Baik. Beberapa hari lalu aku salah paham. Hari ini, aku sengaja datang untuk meminta maaf. Zhao Wang kejam dan licik. Sama sekali bukan orang yang sopan. Hari ini pasti ada maksud tersembunyi. Dia datang dengan niat jahat. Ini hanya salah paham. Pangeran tidak perlu begitu sopan. Bajingan mana yang ingin mati? Kau yang mengganggu ibuku? Aku akan memberimu pelajaran. Baoyu, jangan nakal. Bawa pangeran kecil pergi. Tunggu. Lepaskan aku. Kau pasti Baoyu kan? Ini kue dari toko Xinghua. Untukmu. Aku tidak mau. Kue buatan ibuku yang paling enak. Kemoriloh, Nok.
Anak ini terlalu dimanja. Mohon maafkan, Pangeran. Tidak apa-apa. Entah mengapa, aku merasa anak ini sangat lucu. Sangat cocok di mata. Tunggu. Giok ini, Giok ini sebenarnya sepasang. Satu lagi. Aku berikan kepada Meng Er sebagai tanda cinta. kakak perempuanku bernama Qin Meng. Apa katamu? Aku mencari Meng Er selama bertahun-tahun. Tak kusangka. Dia ada di kediaman jenderal. Dia bahkan melahirkan seorang putra untukku. Bauer, cepat ke sini. Biarkan ayah memelukmu, Bauer. Tunggu. Bagaimana Pangeran bisa ceritakan bagaimana Anda bertemu dengan kakak saya? Dan mengapa Anda meninggalkan kakak saya sendirian? Saya lihat Pangeran begitu mencintai kakak saya. Tapi saya tidak tahu mengapa sampai akhir hayatnya, kakak saya tidak pernah menyebutkan Pangeran. Dulu, hamba menyamar dan berkelana ke perbatasan. Di sanalah hamba bertemu dengan Meng Er. Kami berjanji untuk bersama selamanya. Tapi setahun kemudian, ketika hamba kembali mencarinya, dia sudah tidak ada kabarnya lagi. Kakak saya meninggal karena pendarahan hebat setelah melahirkan Baoyu. Sampai akhir hayatnya, dia tidak sempat mengungkapkan identitas ayah anak itu. Semua ini sudah ditakdirkan oleh langit. Hamba dan Jenderal Zenan sering berselisih paham dalam politik. Dulu hamba sering menyinggung perasaan jenderal. Sekarang, demi anak ini, hamba mohon Jenderal Zenan bisa melupakan masa lalu. Zhao Wang tidak perlu seperti ini. Sekarang hamba tidak memiliki keturunan. Anak ini harus hamba bawa kembali ke istana untuk dididik. Mohon dimaklumi. Ini terjadi tiba-tiba, Baoyu mungkin tidak mau ikut dengan Anda. Zhao Wang begitu memperhatikan Baoyu. Pasti tidak akan menyusahkannya. Tentu saja. Bermain seperti ini dengan hamba, lihat bagaimana hamba membuat kalian tidak bisa berkata-kata. Hamba pamit. Jenderal percaya dengan apa yang dia katakan. Nyonya percaya? Hati-hati, jangan sampai terpeleset. Baoyu, hati-hati. Pangeran datang. Hamba datang untuk menjemput Baoyu pulang. Pangeran, anak ini masih kecil, mungkin. Hamba tahu. Makanya hamba sengaja mencari seseorang untuk merawat anak ini. Pasti lebih baik daripada yang dilakukan Nyonya Jenderal. Nyonya, semoga berbahagia. Kamu? Hamba sekarang adalah kepala rumah tangga di kediaman Zhao Wang. Bibi Hongling, aku sangat merindukanmu. Baoyu, Bibi akan membawamu ke suatu tempat yang sangat menyenangkan. Kamu mau pergi? Apakah tempat itu menyenangkan? Sangat menyenangkan. Ada burung kecil, bisa dipanah dengan ketapel. Aku mau pergi. Ayo pergi. Bao. Putra mahkota hamba bersedia ikut hamba. Tidak perlu istri hamba repot. Ikan masuk jaring. Aku mau burung kecil. Paisaka kamu diam? Berdiri dengan baik. Kenapa baru datang sekarang? Paduka, kue ini butuh waktu untuk dibuat. Satu gigitan, pasti si durhaka ini akan berdarah dari 7 lubang.
langsung naik ke surga, lalu kita tuduh Jenderal Zenan. Lagi pula tidak ada bukti setelah mati. Bao Yu, buka mulut. Siapa? Shinmu. Aku adalah putra kaisar sebelumnya, darah kerajaan. Kamu mau memberontak? Seperti kamu, bahkan anak kecil pun tidak dilepaskan. Apa yang tidak bisa dibalik? Kamu. Kaisar. Qin Mu menerobos masuk ke rumahku, melukaiku seperti ini. Mohon Kakanda Kaisar, adililah aku. Jika aku tidak bertindak, Bao Yu sudah ada di tanganmu. Kamu bohong. Paduka, kami punya bukti. Ibu berpesan, setelah masuk ke rumah Zhao Wang, jangan makan atau minum, aku patuh. Jepit rambut perak berubah hitam, kue ini beracun. Zhao Wang. Ini. Hamba tidak tahu kenapa bisa seperti ini. Hongling ini. Asalnya dari keluarga jenderal. Pasti ada orang dari keluarga jenderal yang sengaja menjebakku. Mohon Kaisar selidiki. Jika Zhao Wang tidak mau jujur lagi, aku akan menyuruh orang menginterogasi Hongling. Tidak takut dia tidak mengaku. Tidak ada hubungannya denganku, semuanya Zhao Wang. Dia yang memaksaku. Kakak Kaisar, kau harus membelaku. Ini anak kandungku, mana mungkin aku menyakitinya. Anak kandung? Kurasa belum tentu. Giok ini, kenapa ada di tanganmu? Kau boleh mencuri milik kami tak boleh mencuri balik. Mata-mata yang kau tanam di kediaman kami, sudah kami tangkap. Baiklah. Rupanya ini jebakan kalian. Zhao Wang mengandalkan sepasang giok ini. Mengaku sebagai ayah Bao Yu. Kami suami istri curiga ada penipuan. Mohon yang mulia bijaksana. Giok ini, hadiah Kaisar terdahulu untukku dan Zhao Wang. Milikku sudah kuberikan ke Meng di perbatasan. Kenapa ada di sini? Jangan-jangan. Kakak perempuanku bernama Li Meng. 6 tahun lalu dia melahirkan Bao Yu dan meninggal. Sampai akhir tak menyebut nama ayahnya. Untuk menjaga nama baik kakakku, anak ini kuangkat sebagai anakku. 6 tahun lalu. Benar. Kau tahu anak ini darah dagingku, tapi tetap berniat jahat. Ingin memutuskan keturunanku, lalu merebut tahta. Penggawal. Bawa Zhao Wang pergi. Lepaskan aku. Kau si sakit-sakitan, mana bisa menandingi aku? Anakmu masih kecil, mana bisa naik tahta? Tahta ini seharusnya milikku. Berani. Zhao Wang memberontak, turunkan statusnya jadi rakyat biasa. Bawa pergi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Pergi. Kini rencana Zhao Wang terbongkar. Identitas Bao Yu juga jelas. Di kehidupan ini, aku dan Qin Mu pasti bahagia selamanya. Suamiku, kembalikan suamiku. Anakku, anak yang kubesarkan susah payah. Suamiku. Biarkan mereka masuk. Berani. Bertemu putri mahkota, kenapa tidak bersujud?
Siapa yang berani masuk ke kediamanku? Yang Mulia Putri Mahkota. Aku istri Liam Bingwen. Dia dibawa ke sini dan hilang kontak. Aku benar-benar tidak punya pilihan lagi, terpaksa datang memohon padamu untuk melepaskannya. Putri, kau telah memandangi Bingwenku dengan baik. Itu adalah kehormatannya. Hanya saja, aku sudah tua dan sering sakit, masih bergantung padanya untuk hidup di masa tua. Aku mohon padamu Putri, izinkan aku tinggal di istana dan bersatu kembali dengan anakku. Oh, kau bicara tentang si pelajar itu? Sebagai putri, aku melihat dia cukup tampan. Aku akan menjadikannya teman dekatku. Anakku memang tampan dan berbakat. Sayangnya, dia seperti tongkat perak yang lapuk, tampak bagus tapi tidak berguna. Kau berbohong. Kalau putri merasa dia tidak berguna, kembalikan saja dia padaku. Meskipun dia sampah, tapi sebagai putri, aku melihat dia punya bakat dalam sastra. Aku akan memberinya pekerjaan. Kalau kalian mau membawanya pergi, bawa saja. Ibu. Ruyan. Aku dikebiri oleh sang putri. Apa? Kau menjadikan anakku Kasim? Kau ingin memusnahkan keturunan keluarga Liang. Aku akan melawanmu. Dasar kau bodoh, masih diam saja di sini? Cepat pergi membela suamimu. Itu kan putri. Kau mau mati sendiri, jangan ajak aku. Kau. Dasar kau bodoh. Aku tidak sengaja, dia sendiri yang cari mati. Ruyan. Tolong aku, bawa aku pergi. Aku akan hidup bahagia bersamamu seumur hidup. Suamiku adalah juara ujian kekaisaran, bukan Kasim. Aku mau cerai. Aku mau cerai dari kalian berdua. Jangan ganggu aku lagi. Jangan pergi. Kau istriku, jangan pergi. Bingwen, tolong ibu. Paisek, bawa mereka keluar. Mengapa ini terjadi? Di kehidupan sebelumnya, Liu Mingyu jelas-jelas menjadi istri juara ujian. Mengapa setelah aku bertukar nasib dengannya, Liang Bingwen malah menjadi Kasim? Mengapa? Diam. Aku akan membunuhmu jika kau memanggilku lagi. Zhao Zhawang. Kenapa kau ingin membunuhku? Salahkan nasibmu yang buruk. Kau punya adik perempuan yang menjadi istri jenderal. Aku tidak bisa membunuh mereka. Jadi aku hanya bisa membunuhmu untuk melampiaskan amarah. Kau jangan bunuh aku. Aku punya cara untuk membantumu melawan Jenderal Zenan. Kau membantuku? Liu Mingyu si manis itu merebut kekayaan dan kemuliaanku. Aku membencinya sampai ke tulang sumsum. Kau cuma seorang perempuan, apa yang bisa kau lakukan? Aku kan kakak kandung Liu Mingyu. Pasti bisa menemukan kesempatan untuk menyerangnya. Di kehidupan sebelumnya, aku berhasil membunuhnya. Di kehidupan ini, aku juga bisa mengambil nyawanya. Cuaca hari ini benar-benar bagus. Kita harus lebih sering jalan-jalan. Adik, akhirnya kau datang. Jika kau terlambat sedikit lagi, mungkin kau tidak akan sempat melihat ayah untuk terakhir kalinya. Kenapa ayah tiba-tiba sakit parah? Menurut pelayan, ayah terkena flu beberapa hari lalu. Tidak sempat diobati. Tubuhnya langsung ambruk. Adik,
Cepat ikut aku untuk menemuinya. Jenderal, kamar pasien kotor dan hanya ada ayah seorang. Lebih baik jenderal tidak usah masuk. Baiklah, aku akan segera kembali. Qin Mu, bersiaplah mati. Pemberontak pantas dibunuh oleh siapapun. Kau membunuhku. Istrimu juga akan ikut mati bersamaku. Istriku tidak selemah yang kau kira. Sejak kapan kau bisa bela diri? Jika ada orang yang menusukmu seperti ini, bagaimana kau menghadapinya? Seperti ini. Ajari aku. Di kehidupan sebelumnya, kau menyergapku saat aku lengah. Di kehidupan ini, aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Si manis. Kenapa kau selalu hidup lebih baik dariku? Karena kau selalu berpikir nasib ditentukan oleh surga. Bahkan rela menukar perjodohan. Untuk mengubah nasibku, sementara nasibku adalah hasil usahaku sendiri. Lu Mingyue, kamu penapel. Sayang. Jenderal. Akulah istrimu, Jenderal. Jenderal, dia terlahir kembali. Dia menikahimu karena tukar pasangan, Jenderal. Akulah istri sang Jenderal. Mahkota dan gaun pengantinnya adalah milikku, Jenderal. Kakakmu sudah gila begini, harus diapakan? Biarkan saja dia. Aku akan hidup tenang dan bahagia bersamamu. Ayo pergi, Mbak Oyu masih menunggu kita di istana. Baik, suamiku. Jenderal. Liu Mingyu, Jenderal.